Selamat datang di Lope Loka Loka bersama saya Marina Nur Prativi. Oke, di episode kali ini kita mau ngobrolin tentang masalah dan solusi pembuatan cookies gluten free ya. Jadi ini masalah-masalah yang biasanya umum terjadi dan mungkin solusi ini bisa berguna buat kalian semua. Materi Lope ini disponsori oleh Loka-Loka, di mana Loka-Loka ini bisa bikin makanan enak lebih sehat tanpa menggunakan tepung terigu. Untuk pembelian di website lokaloka.com, teman-teman bisa masukkan kode LOPE, LOPE, dan nanti bisa langsung mendapatkan potongan harga 10%. Oke, jadi di episode kali ini kita mau ngobrolin tentang perkukisan ya, tapi nggak ngomongin resepnya, nggak ngomongin tekniknya, tapi kita mau ngomongin masalah dan solusi-solusinya untuk cookies gluten free ya. Jadi setelah saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman, mendapatkan juga inputan dari teman-teman, itu kira-kira ada berapa ya? 5 ya, 5 masalah cookies gluten free nih. Yang pertama, cookies terlalu melebar. Kemudian ada juga yang bikin cookies hasilnya kok keras gitu ya, nggak renyah, nggak crunchy. Atau justru bisa juga cookiesnya itu rapuh banget gitu, gampang banget hancur gitu, dipegang aja dia udah remuk. Tidak tahan masalah hidup dia, gitu ya si cookiesnya. Kemudian bisa juga cookiesnya mudah gosong atau yang terakhir ini cookiesnya cepat rusak. Biasanya disebabkan karena jamur. Oke ya, kita coba bahas satu persatu. Nah, ini ada ilustrasi cookies yang terlalu melebar ya. Jadi masalahnya kalau cookies kalian terlalu melebar, itu penyebabnya yang pertama adalah terlalu lama mengocok antara lemak dengan gula. Lemak ini ada dua yang biasa dipakai ya untuk cookies. Yang pertama mentega, yang kedua margarin. Ingat ya, kalau mentega kan dari hewan, kalau margarin dibuat dari tumbuhan, dari minyak sawit. Jadi untuk membuat cookies ini kita mengocoknya itu asal rata saja. Ya, tidak perlu dia sampai mengembang, sampai mentega atau margarinnya itu berwarna pucat seperti kalau kita mau membuat butter cake. Ya, jadi pokoknya asal rata aja. Nah, kemudian kalau teman-teman menggunakan full mentega, ini pengocokannya jauh lebih singkat ya. Jauh lebih singkat daripada kalau kita menggunakan full margarin. Kalau saya sih lebih suka menggunakan campuran antara mentega dengan margarin. Jadi kokohnya dapet, terus aroma khas butternya, menteganya itu juga dapet. Atau bisa juga teman-teman ini menggunakan resep, ambil resep dari mana misalnya gitu ya. Ternyata komposisi lemaknya itu malah terlalu banyak dari proporsi ideal ya. Kenapa bisa terlalu banyak? Bisa juga karena salah penimbangan. Jadi timbangannya udah error gitu atau salah konversi resep. Hah, salah menimbang kok bisa? Iya, pernah. Bisa juga. Jadi saya pernah minta tolong menimbang ke salah satu staf produksi nih untuk apa namanya menimbang lemak. Untungnya ketahuan gitu. Jadi sebelum dibuat olahan loh, kok ini banyak banget, nggak seperti biasanya. Coba ditimbang lagi. Iya benar ternyata ada salah penimbangan. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Atau mungkin salah konversi resep. Jadi resepnya mungkin dari 500 gram tepung mau teman-teman bikin 200 gram tepung. Nah, salah hitungnya nih. Salah hitung untuk proporsi si lemaknya. Solusinya yang pertama, kita harus menimbang bahan dengan tepat. Kalau perlu konversi, jangan salah menghitung. Dan kalau menggunakan mentega, lebih baik kita mengocok mentega dalam keadaan dingin dari chiller ya. Jadi dia nggak beku-beku banget, tapi juga dia nggak yang suhu ruang tuh kan sangat lembek banget gitu. Jadi dia kalau ditekan itu udah bisa apa namanya berubah bentuk ya, tapi tidak terlalu beku. Gitu. Kemudian juga saat mengocok cookiesnya jangan terlalu lama ya, pastinya seperti itu. Masalah yang kedua itu cookiesnya terlalu keras. Nah, ini biasanya karena terlalu banyak penggunaan tepung. Cookies gluten free itu rata-rata umumnya dia membutuhkan lebih banyak tepung daripada terigu gitu. Jadi kalau misalnya di resep tepung terigunya dia butuh 200 gram, untuk cookies gluten free ini dia bisa di atas 200 gram ya, sampai di 250 mungkin gitu angkanya. Nah, mungkin di sini teman-teman ragu-ragu untuk menambahkan tepung kebablasan gitu jadinya si adonannya itu terlalu padat ya, terlalu keras.
Kelihatan kok kalau adonan cookies yang terlalu padat itu kalau dia dipegang tuh padat banget dan nggak lentur gitu adonannya ya. Kayak kalau kita mainan Play-Doh tapi Play-Dohnya itu yang harganya murah lilinnya tuh jadi kan keras, nah kayak gitu ya, teksturnya tuh terlalu banyak tepung. Kemudian, nah ini kita cek juga penggunaan tepung untuk berbagai macam tipe cookies. Ada tipe cookies yang tipe di drop aja gitu ya. Jadi kayak choco chip cookies cukup dicetak dengan sendok saja. Nah, ini memang adonannya itu tidak kalis, jadi seperti masih lengket gitu ya. Tidak perlu dia kalis bisa dicetak karena dia hanya di drop saja, hanya cetak dengan sendok saja seperti di gambar ini ya. Itu tidak terlalu banyak membutuhkan tepung dibanding kalau kita membuat cookies yang harus dicetak ya. Kalau yang harus dicetak memang adonannya sudah kalis, tandanya dia tidak lengket lagi saat-saat awal penambahan tepung nih. Oke, dia udah nggak lengket. Pertama kali dia nggak lengket berarti stop. Itu penambahan tepungnya udah cukup. Nah, jadi tipsnya misalnya nih kalian mau konversi resep tepung terigu ke resep loka-loka. Katakanlah resep terigunya di 200 gram. Ya udah, masukkan dulu 200 gram tepung, kemudian dicek mau bikin apa nih. Kalau tipe drop ya sudah memang dia tidak perlu terlalu eh, kalis gitu ya. Cuman jangan juga terlalu encer adonannya. Kalau tipe yang dicetak, yang memerlukan cetakan, berarti perlu penambahan tepung lagi kalau dirasa masih kurang ya, sampai dia tidak lagi lengket. Gitu ya. Termasuk tipe drop ini adalah tipe semprit ya. Kalau kalian mau semprit, dicoba dulu ya, dicoba dulu. Kalau sudah bisa membentuk adonan yang disemprit dan tidak lengket banget di tangan gitu ya, itu berarti sudah oke. Jangan sampai kalau mau bikin tipe yang disemprit itu tepungnya jumlahnya seperti tipe yang dicetak. Ya, kalau tipe cetak kan dia bener-bener kalis banget, nggak lengket banget ya. Kalau yang disemprit tuh dia kayak pertengahan antara drop dan dicetak. Jadi dia udah nggak lengket, tapi dia udah kalis gitu ya. Tanda adonan cookies yang terlalu banyak tepung itu dia adonannya keras sama kaku ya, padat. Nah, solusinya yang pertama adalah kenali karakter tepung GF yang digunakan. Misal nih kalian nggak pakai tepung lokal-lokal, pakai tepung GF yang lain, mesti tahu nih kalau tepung sorghum gimana, kalau tepung talas gimana, tepung singkong gimana gitu ya. Tepung arrowroot seperti apa, jadi harus tahu. Kemudian adonan nih, tips yang pertama nih, jangan langsung buru-buru nambah tepung ya teman-teman. Jadi kok ini kayaknya udah sesuai nih dengan resep. Misalnya pakai resep lokal-lokal nih, udah sesuai nih sama resep. Cuma kok kayaknya masih lembek gitu ya. Nah, coba dulu disimpan di chiller. Ya, kalau misalnya nanti setelah di adonannya dingin ya, kan dia bisa dicetak nih, berarti nggak perlu tambah tepung. Tapi kalau ternyata pas udah dingin dia masih lembek, masih lengket, baru tambahin tepung. Ini salah satu tips juga supaya cookies kalian itu nggak keras. Ya. Kemudian yang ketiga, cookiesnya itu mudah hancur, ya tidak kokoh. Ini disebabkan karena penggunaan full mentega. Jadi si mentega ini memang membuat cookies secara umum ya, penggunaan full mentega membuat cookies itu tidak sekeras kalau kita menggunakan full margarin. Jadi cookies yang dibuat dengan margarin itu akan lebih keras, lebih kokoh adonannya dibanding kalau kita menggunakan full mentega. Nah, sayangnya penggunaan full mentega ini pengaruh juga kalau ke cookies yang gluten free. Cookies-cookies yang gluten free ini dia relatif lebih mudah hancur memang daripada tepung terigu. Gitu. Jadi penggunaan mentega ini pengaruh. Jadi kalau saya sarankan sih menteganya itu maksimal di 50% ya, 50%-nya lagi margarin. Bagus kalau menteganya cuma di 30, margarinnya di 70%. Seperti itu akan lebih bagus adonannya. Kalau kalian pengen full butter semua, itu juga perlu dikenali merek kali ya teman-teman ya. Jadi ada merek-merek butter yang dia bisa membuat cookies itu tuh ancur banget gitu, lembut banget, lembek banget misalnya kayak pakai Wisman. Tapi kalau pakai Anchor dia lebih tahan tuh, agak lebih kokoh dibanding kalau kita pakai full Wisman. Nah, kemudian penyebab yang ketiga adalah penggunaan pemanis buatan. Jadi, kalau kalian di sini tidak mau pakai gula pasir, nggak mau pakai gula kelapa gitu ya, nggak mau pakai gula aren, itu mau replace gula dengan pemanis buatan atau pemanis alami seperti stevia. Ini juga pengaruh banget ke tekstur cookies. Cookiesnya itu otomatis akan sangat rapuh. Kenapa? Karena gula ini dia memiliki fungsi juga membentuk tekstur cookies, membentuk kerangka adonan cookies. Ketika gulanya nggak ada, diganti pemanis buatan, nah akibatnya si cookies kalian akan
otomatis mudah hancur. Itu udah nggak bisa tawar-tawar lagi tuh, udah nggak ada strateginya lagi kayak gitu ya. Jadi paling kalau kalian mau pakai coconut sugar, dia itu lebih rendah indeks glikemiknya dibanding gula pasir maupun gula aren, ya itu akan membantu mempertahankan si tekstur cookies. Kalau diganti gula singkong gimana? Kalau gula singkong nanti cookiesnya tidak terlalu rapuh sih, seperti kalau kita pakai full stevia atau pemanis buatan ya. Cuman nanti cookiesnya akan terasa teksturnya itu kayak legit-legit gitu. Apa? Kayak ngejeli gitu ya, karena kan dia teksturnya itu cair ya, si gula singkong, bukan kayak jelly, gimana ya, pas dimakan tuh nggak renyah tapi seperti kayak lembab, tekstur cookiesnya lebih lembab ya, dan pastinya dia awet nggak akan awet banget di suhu ruang kalau kalian pakai gula singkong. Jadi ini emang semua pilihan, kita nggak bisa maksain. Saya nggak mau bikin cookies tanpa gula pasir, pengennya pakai pemanis buatan atau stevia, tapi saya pengen cookies yang kokoh. Ya ini agak susah ya. Jadi kita perlu tahu sebab akibat kita menggunakan bahan-bahan yang ada di cookies kita. Nah, solusinya tadi ya, gunakan campuran antara mentega dengan margarin. Atau kalau kalian nggak pakai tepung lokal kan nih, pakai tepung GF yang lain, boleh di mix dengan tepung sagu atau tepung beras untuk membentuk tekstur yang kokoh. Atau bisa juga diberi tambahan glukomanan ya. Nah, kemudian tidak menggunakan full pemanis di sini ya, bisa substitusi sebagian dengan gula singkong atau gula sorghum yang memiliki IG lebih rendah. Gula sorghum, gula kelapa itu IG-nya lebih rendah dibanding gula pasir maupun gula aren. Kalau gula aren itu mirip-mirip dengan gula pasir ya, IG-nya ya, indeks glikemiknya teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya pengen dapat tekstur yang oke, bisa disubstitusi nih. Jadi misalnya setengah bagiannya gula pasir, setengah bagiannya lagi stevia. Itu akan tetap mengurangi gula, tapi juga membantu mempertahankan tekstur cookies teman-teman gitu. Atau pakai gula pasir, sebagian dikonsumsi dengan disubstitusi dengan gula singkong gitu ya. Jadi kita bisa mensubstitusi sebagian aja, jangan seluruhnya ya. Kalau tujuan teman-teman adalah pengen cookies yang kokoh gitu ya. Oke, masalah yang keempat adalah cookies mudah gosong. Ini penyebab utamanya adalah kita tidak mengenali oven kita sendiri, sehingga kita memasang suhu oven terlalu tinggi atau mungkin panas oven yang tidak merata. Ya, solusinya untuk cookies ini biasanya kita atur di suhu rendah aja teman-teman ya, antara 140 sampai 160 derajat. Ini saya kasih range di 20 derajat Celcius karena memang tergantung oven teman-teman semua. Tergantung besarnya oven. Kalau seperti saya di workshop Lokaloka itu ovennya gede, muat 4 loyang langsung yang ukuran berapa ya? 60 kali 100. Jadi gede banget tuh oven. Sehingga saya harus pasang suhu. Kalau saya manggang cookies cuma sedikit, cuma satu loyang, saya harus pasang suhu itu agak lebih tinggi di 170-an gitu ya. Karena kalau suhunya terlalu rendah, si oven saya tuh gede, jadi panasnya itu malah kurang dapet. Beda kalau teman-teman pakai oven rumahan aja yang memang loyangnya itu udah aja full memenuhi ruangan di oven teman-teman. Nah, itu bisa dipasang dulu di suhu 140 derajat. Gitu ya, karena besar oven, tipe oven itu mempengaruhi suhu. Kecuali kalau saya bikin cookies 4 loyangnya nih pakai oven yang besar tadi ya. Tapi 4 loyangnya itu full cookies semua isinya. Nah, baru saya berani turunkan suhu di sekitar 160 derajat aja. Gitu, karena kan isi ovennya penuh tuh, gitu ya. Oke, ya, terus kalau misalnya kalian udah kenal oven, terus memang panas oven saya nggak merata, jadi harus diputer-puter ya loyangnya, harus lebih sabar untuk puter-puter loyang. Biasanya setelah 15 menit pemanggangan awal, kita puter dulu, dicek mana bagian yang udah mateng, mana bagian yang dia masih basah. Kemudian sebagian besar cookies GF karakternya dia akan mengeras di luar oven. Jadi jangan sampai kita memanggangnya itu overbake gitu. Jadi si cookiesnya warnanya udah coklat banget, pas dikeluarin dia makin coklat karena dia akan mengeras dan matang di luar oven. Ya. Jadi kita cek dulu, caranya adalah, oh cookiesnya ini udah nggak lembek nih, teksturnya dia udah kokoh, warnanya juga udah matang merata. Angkat dulu cookiesnya, diamkan di suhu ruang. Nanti kita cek, oke cookies kita udah keras. Mungkin ada beberapa cookies kita yang satu dua yang masih agak lembek bawahnya, nah berarti bisa di oven kembali. Gitu ya, nanti juga sambil mengoven, juga sambil dicek suhu dan waktunya, sehingga teman-teman punya standar masing-masing. Jadi, panduan suhu dan waktu yang saya keluarkan itu cuman sekedar apa?
pedoman aja tapi tidak untuk diikuti seluruhnya ya gitu, karena memang harus menyesuaikan tipe oven masing-masing. Yang kelima, nah cookies cepat rusak atau berjamur. Biasanya ini untuk cookies yang diberi isian yang relatif lebih mudah rusak ya. Ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah kadar air isian cookies. Tadi misalnya selai nanas masih tinggi, jadi si selainya itu belum set banget, belum terlalu kering gitu ya. Kita udah pakai dia untuk memasukkan apa namanya sebagai isian nastar. Kalau misalnya bukan cookies yang isian gitu ya, misalnya cookies biasa, kok udah berjamur juga, bisa jadi karena dia belum matang sempurna tapi sudah diangkat dari oven. Kayak tadi misalnya bagian bawahnya tuh masih ada sedikit yang dia masih lembek, nah itu better dipanggang ulang supaya cookiesnya matang merata. Karena misalnya ini dalam satu toples nih teman-teman, ternyata ada satu cookies yang dia belum terlalu matang, ya kan, kemudian dia sudah rusak, nanti kerusakannya itu bisa menyebar ke cookies-cookies yang lain, jadi sayang banget ya. Atau yang kedua, toples yang digunakan tidak tertutup rapat itu juga pengaruh. Nah, ada juga yang akibatnya apa, penyebab lainnya itu adalah cookies belum dingin betul tapi udah buru-buru dimasukkan ke dalam toples dan ditutup. Nah, itu kan cookiesnya masih agak anget tuh, dia masih mengeluarkan uap panas. Kalau kita masukkan ke toples ditutup rapat, si uap panas ini membuat kondisi dalam toples lembab dan mudah memancing jamur pada cookies teman-teman. Oke ya, jadi yang pertama solusinya, pastikan cookies sudah benar-benar matang ya, benar-benar matang ketika dipanggang. Kemudian diamkan cookies dulu di suhu ruang hingga mengeras, dingin dan tidak mengeluarkan uap panas lagi, baru bisa dikemas di toples yang kedap udara. Untuk cookies yang memiliki bahan isian, misalnya selai nanas, tadi nastar ya, pastikan si selainya itu udah kering dan kadar airnya minimal. Oke, itu mungkin yang dapat kita obrolin seputar perkukisan, masalah dan solusinya. Kalau ada yang masih pengen ditanyakan oleh teman-teman, boleh via email ke marina@lokalloka.com ya. L-nya ada 2 di tengah. LOKALLOKA.com. Oke, terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Nanti kita lanjutkan ke episode yang lainnya.